Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Alfonsius Yulianan MSc, mahasiswa semester 7 Prodi Filsafat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan katekesi singkat tentang isi surat-surat Paulus. Secara keseluruhan terdapat 14 surat-surat Paulus, dan 13 diantaranya dimulai dengan nama Paulus yang menunjuk pada identitas kepenulisan, dan satu tidak, yakni surat Ibrani. Pertanyaannya, apa isi surat-surat tersebut? Marilah kita melihat secara satu persatu. Pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini berisi pengajaran Paulus tentang teologi keselamatan dan permasalahan makanan haram dan masalah puasa. Paulus mengajarkan bahwa manusia dibenarkan karena iman yang tak terlepas dari kasih. Yang kuat imannya memberi contoh pada yang lemah imannya. Kedua, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini berisi pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu mengalami masalah perpecahan, kemerosotan moral, pengaruh dari penyembahan kaum kafir, dan masalah ketidakteraturan dalam ibadat. Ketiga, surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini berisi pernyataan dan penegasan Paulus bahwa ia adalah rasul yang otentik. Ia taat dan sedia merendahkan diri demi Kristus. Keempat, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat ini berisi pengajaran Paulus bahwa manusia diselamatkan oleh iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kebebasan Kristiani yang diperoleh dalam Kristus yang memimpin pada hidup menurut roh dan bukan hidup menurut daging. Kelima, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisi pengajaran Paulus tentang rencana keselamatan Tuhan yang dinyatakan melalui Kristus dan kehidupan baru dalam Kristus yang ditandai dengan kesetiaan hidup dalam Roh Kudus. Keenam, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini berisi pengajaran tentang sukacita Kristiani, di antaranya teladan apostolik, wejangan untuk menjaga persatuan, kerendahan hati dan ketaatan. Dan ketujuh, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini berisi pengajaran tentang pemahaman teologi bahwa keutamaan Kristus mengatasi segala kuasa. Misteri gereja dinyatakan dengan kepenuhan hidup dalam Kristus dan agar umat waspada terhadap ajaran sesat. Kedelapan, surat pertama Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini berisi pengajaran Paulus tentang kehidupan Kristiani, tentang akhir zaman, tentang anjuran untuk berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua, dan tentang kehidupan komunitas Kristen. Kesembilan, surat kedua Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Berisi penjelasan Paulus akan kesalahpahaman tentang arti kedatangan Yesus yang kedua, sehingga ada umat yang tidak mau bekerja dan hanya menunggu saat hari kiamat. Paulus juga menasihati agar kita tetap berdoa dan bekerja. Kesepuluh, surat pertama Paulus kepada Timotius. Ini berisi petunjuk-petunjuk tentang jemaat dan para pengurusnya, serta petunjuk-petunjuk kepada Timotius tentang pekerjaannya. Kesebelas, surat kedua Paulus kepada Timotius. Surat ini berisi nasihat dan dorongan agar Timotius setia menyebarkan berita tentang Yesus Kristus dan berpegang pada Injil Kristus. Ke-12, surat Paulus kepada Titus. Surat ini berisi syarat menjadi pengajar dan pemimpin yang baik dan nasihat Paulus tentang cara hidup yang baik serta tentang panggilan orang Kristen. Ke-13, surat Paulus kepada Filemon. Surat ini berisi permohonan Paulus kepada Filemon agar ia berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Akhirnya ke-14, surat kepada orang Ibrani. Surat ini berisi penguatan iman dan pengharapan akan kehidupan surgawi dalam Kristus. Melalui surat ini orang Ibrani dikuatkan dan diarahkan pandangannya kepada kemuliaan surga bagi mereka yang beriman dan percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, itulah ringkasan dari surat-surat Paulus. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.